cerita tentang negeri para bajingan. Kebijakan dan proyek pembangunan Parah sekali. hanya untuk cari cuan. Pokoknya semua tergantung kepentingan. Jangan Mulutnya kok tanyakan sampai soal seperti itu sih. keadilan. Inilah negeri para bajingan. Utang jadi andalan. Tanah air pun digadaikan. Inilah negeri para bajingan yang modalnya hanyalah kebohongan. Nah ya, sangat parah sekali ya puisi yang diucapkan oleh Rahma Sarita tadi ya. Memang diketahui bahwa Rahma Sarita ini memang pendukung Anies Baswedan ya. Tapi kok caranya seperti ini? Loh, apa sih maksudnya itu? Kok negeri para bajingan? Sedangkan Anda menikmati kehidupan mewah, nggak ada yang ganggu. Sedangkan Anda punya barang-barang mewah, didapat dari negeri Indonesia ini. Anda bisa hidup enak, hidup layak, bergelimpangan harta. Materi ada dari negeri Indonesia ini. Lah kok masih dibilang negeri bajingan, negeri para bajingan. Kebijakan pembangunan hanya untuk kekuasaan dan lain sebagainya. Lihat Mbak Rahma Sarita, rakyat Papua yang mungkin kehidupannya itu lebih baik jenengan, itu saja mengakui dan bersyukur kok atas kebijakan-kebijakan Pak Jokowi ketika memimpin Indonesia ini. Cuma Pak Jokowi lah yang bisa, menurut mereka warga di Papua, hanya di era Pak Jokowi lah yang menurut mereka bisa menyamaratakan pembangunan baik di Jawa maupun di Papua gitu. Jadi jangan seenaknya ngomong seperti itu di era sekarang ini. Anda bergelimangan harta, hidup enak kok masih bilang ngomong seperti itu. Lihat ini pengakuan dari warga Papua, kalau nggak percaya. Terima kasih banyak. Terima kasih. Terima kasih untuk Bapak Jokowi sebesar-besarnya. Mudah-mudahan Bapak Jokowi harus kembali ke pasar Papua lagi. Ini Bapak yang bangun, kami ada menjual. Kita selalu jual dari jam 6 pulang jam 6. Bapak yang bangun pasar ini. Kita merasa sedih sekali untuk Bapak. Dia bangun pasar untuk kami. Saya minta terima kasih banyak untuk Bapak Jokowi. Bapak Jokowi tiba juga tadi, saya bersyukur sekali untuk Bapak Jokowi. Bapak Jokowi berumur panjang untuk kami. Itu saja sambutan sedikit untuk Bapak Jokowi. Terima kasih banyak Bapak Jokowi sudah bagi sembako, sudah bagi amplop untuk kami di pasar, mama beli jual. Untuk Bapak dia bagi hadiah-hadiah untuk kami. Terima kasih banyak. Ya, kalau kami sebagai orang asmat, kami sangat bangga karena dari sekian presiden yang bisa selalu santun terhadap masyarakat. Beliau yang bisa sampai tiba di Asmat. Tiba di Asmat sudah 2 kali, ini yang kedua kali. Dan kami sangat bangga. Kalau boleh ke depan presiden-presiden seperti mental yang dimiliki oleh Bapak Presiden itu harus ada. Kalau tidak, itu akan terjadi kesenjangan dalam pembangunan ke depan. Membutuhkan infrastruktur jalan sehingga produk-produk pertanian yang ada di Pegunungan Arfak bisa dibawa ke Manokwari dan dibawa ke provinsi-provinsi yang lain, karena di sini memang produk-produk pertanian sangat banyak sekali, baik tadi kentang, ada wortel, ada kol, ada bunga-bungaan, dan ini akan bisa berkembang kalau bisa dijual ke provinsi-provinsi yang lain. Dan untuk menjual ke provinsi lain dibutuhkan
sarana infrastruktur yang memadai. Apalagi yang dibangun selain Termasuk di dalamnya pasar juga kita kerjakan, dan tadi Pak Mendagri sudah saya perintahkan untuk juga ikut membantu pembangunan kantor kabupaten, kantor-kantor untuk mendukung kabupaten yang belum selesai. Ya, itu aja. Nah, gimana pengakuan dari rakyat Papua tadi ya? Begitu mereka bersyukur ketika di era Pak Jokowi ini daerah mereka dikunjungi, dibangun, diperhatikan. Lah kok masih mengata-ngatain seperti itu? Janganlah rasa kebencianmu itu menutupi segala hal yang sudah Pak Jokowi lakukan untuk negeri ini. Dan itu bukti nyata bahwa rakyat di daerah, rakyat di Papua mengakui kok kepemimpinan Pak Jokowi yang dirasa sudah baik. Sesuatu sudah dilakukan Pak Jokowi. Perubahan nyata sudah dilakukan Pak Jokowi di daerah terpencil, di daerah tertinggal. Di desa-desa sudah banyak pembangunan. Jalan menjadi halus, pasar menjadi lebih baik. Yang dimana kita ketahui pasar menjadi pusat ekonomi rakyat kecil. Lah kok mementingkan kekuasaan apanya? Pak Jokowi sudah membuktikan bahwa dia pro rakyat kecil. Banyak sudah jejak digital yang memperlihatkan hal itu, pembangunan yang besar-besaran di era Pak Jokowi ini. Ya untuk siapa? Untuk rakyat. Dengan adanya pembangunan yang masif, dengan adanya jalan bagus, otomatis ekonomi juga akan menjadi lebih baik. Dan terbukti pertumbuhan ekonomi di Indonesia ini terus tumbuh, sementara di negara-negara lain stagnan atau bahkan minus. Ini menjadi bukti bahwa pemimpinan Pak Jokowi ini cukup sukses dan cukup berhasil gitu loh. Jadi jangan seenaknya saja mempuisikan seolah-olah negara ini seperti itu yang Anda ucapkan tadi. Itu sangat tidak sopan. Salam waras dari warga desa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.